Mesranya nanya begini-begini. Susu. Yuhu. Anda penasaran? Sama saya juga. Maya. Ya. Aku sama Maya tuh dulu teman kuliah loh, satu kampus di FISIP UI. Oh, di FISIP UI. Dia adik kelas gue. Di HI juga. Tukang nongkrong di kantin berdua bareng. Sayang dulu kita nggak pernah cinlok. Dia lu suka gini, gue bacain lo ngeramal. Ini nih. Dari dulu. Oh, dari dulu. Padahal modus sampai megang tangannya doang. Tapi dari zaman dulu dia udah pacaran sama Ahmad Dhani dulu. Dijemput naik mobil kuning dulu. Ember. Plat L kan. Gantengan papi yang dulu tuh sekarang, Pam. Hah? Gantengan papi yang dulu tuh sekarang. Iya dong. Oh, sekarang. Tapi ini kan, tapi Uya kan. Oh Tuh, iya. ya, untung udah dihilangin sugestinya. Punya duit. Dulu belum punya duit, jadi kelihatan biasa-biasa aja. Kalau Iya dong, sugestinya kalau dia masih, kalau dia bisa bikin orang ketawa-tawa kalau dia. Oh, gitu. Di kampus tuh suka bikin orang-orang happy kalau dia. Oh. Dulu lu pernah suka sama gue nggak dulu? Cuma salahnya lu hitam. Oh iya. Puas. Ya oke. Mungkin dikira papi badut kali ini ya. Oke. Ya udah, sekarang kita lakukan relaksasi. Oke, sekarang kamu tarik napas yang dalam dari hidung. Ini Mas biasa. Ya biasa. Emang biasa napas dari mana? Dari ketek. Oke. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Oke, tutup matanya aja. Sekarang tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan resapi, dengarkan baik-baik lagu ini. Relax, relax, relax. Dengarkan lagunya. Santai, santai, santai. Tutup matamu, santailah sayang, sampai ku bangunkan kamu. Oke. Maya Estianti ini bukan hipnotis. Ini adalah relaksasi. Relaksasi isi dibaca Relaksasi. kamu hanya ada di suatu keadaan yang sangat nyaman dan rileks untuk mengeluarkan unek-unek kamu. Apapun yang ada di dalam hati dan pikiran kamu. Selama kamu pengen ya. Oke. Melihat kejadian yang menimpa Dul kemarin ya. Kamu sama Ahmad Dhani kan terlihat ya mesra ya. Maksudnya dapat kata ngobrol, ketemuan gitu kan. Ini rencana mau balikan lagi apa gimana nih? Kalau balikan sih enggak, tapi kalau anak-anak sih harapannya orang tuanya balik. Karena nggak ada, ya namanya seorang anak pasti pengen anak-anaknya lihat orang tuanya keduanya balik. Tapi ya karena aku bilang anak-anak nggak mungkin untuk kembali gitu. Emang anak-anak pernah bilang sama kamu untuk rujuk lagi sama bapaknya? Kalau itu iya, Siapa yang paling sering bilang? semuanya tiga-tiganya. Bilang apa? Pengennya ya ayah bundanya balik ke aku. Pokoknya ya ayah balik ke bunda, bunda balik sama ayah gitu. Kapan terakhir ngomong gitu? Terus sampai sekarang Yang sering ngomong Al, El apa Dul? ya tiga-tiganya. Oke, perasaan kamu saat anak-anak bertanya itu apa? Kayak kemarin misalnya ya waktu Iya. Al kemarin sempat syuting terus dia bilang apa tuh dengar lagu apa tuh Serpihan Sesalku gitu ya. Dia bilang aku nangis bunda. Loh, aku bilang nangis kenapa? Aku nangis pengen ayah sama bunda balik gitu. Apa rasanya kamu dengar itu? Ya sedih. Kalau aku sih ngerasain sebagai ibu sih sedih. Oke. Dan sekarang sebenarnya masih ada nggak sih perasaan lo sama Ahmad Dhani? Nggak ada. Nggak ada. Sejak kapan? Ya waktu udah ikhlas untuk pisah ya udah ini apa udah ikhlasin gitu loh. Ikhlasin. Ikhlasin. Jawaban lo ke anak-anak gimana waktu tadi anak-anak minta pengen rujuk lagi itu apa jawabnya? Aku bilang ya nggak mungkin bisa karena kan ayah udah ada istri gitu, nggak mungkin juga gitu. Kalau ayah tidak ada istrinya? Nggak tahu juga, belum tentu juga mau balik juga. Iyanya apa kamunya? Siapa? Yang nggak mau balik kira-kiranya? Aku sih nggak. Apa sih nggak bisa terjadi, semuanya bisa terjadi suatu saat. Kalau yang namanya takdir kita nggak pernah tahu. Tapi yang sejauh ini sih aku nggak ada ingin untuk balik, nggak ada. Oke. Menurut kamu yang membuat anak-anak kamu pengen kamu rujuk lagi itu apa sih kira-kira menurut lo nih? Sebagai seorang ibu kan biasanya feelingnya kuat untuk tahu soal anak-anak. Ya kalau kita sebagai orang normal ya maunya pengen lihat orang tua tuh rujuk, manusiawi banget gitu aja. Karena memang kan banyak teman-teman mereka yang orang tuanya tuh nggak cerai gitu, jadi mereka pengennya orang tuanya tuh nyatu gitu. Tapi kan kenyataannya nggak begitu, nggak bisa begitu. Oke. Kamu sudah lumayan lama menjanda ya? Berapa tahun kalau dihitung-hitung?
7 tahun? 7 tahun. Nggak pengen nikah lagi, Mai? Kok jujur. betah sih Mbak 7 tahun? Lu 42 tahun betah. Lo nggak 47. ikut-ikutan? Oh, 47. 47 nggak pernah nikah sama sekali lu. Betah banget. Kalau Oke. keinginan nikah sih ada, cuman kan kembali lagi anak-anak tuh kayak terutama dulu yang paling kenceng untuk selalu bilang udah jangan nikah lagi, jangan pacaran lagi. Dulu bilang gitu? Dulu bilang gitu. Bilang apa dulu? Pokoknya dia bilang siapapun yang jadi pacar bunda aku nggak akan pernah seneng. Siapapun yang jadi suami bunda aku nggak akan pernah cinta. Pokoknya dia bilang aku bilang nanti aja kan kenalan kalau misalnya bener punya pacar. Dia bilang nggak mau, pokoknya aku nggak akan terima gitu. Kapan terakhir dulu mau ngomong begitu? Berapa? Oh ya sering banget sampai sekarang juga masih sering gitu. Alasan mereka nggak mau terima kenapa? Ya mungkin pengen orang tuanya nyambung, rujuk lagi. Masih Karena ada. mungkin ngeliat aku mungkin karena ngeliat aku aja mungkin sering sendiri ya. Jadi mungkin mereka masih berharap bahwa aku masih bisa menerima bapak-bapak ya lagi. Cuman aku bilang aku nggak bisa gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kamu kan bukannya kalau nggak salah udah sempat punya pacar juga setelah dalam 7 tahun ini ya? Berapa kali udah pacaran? Nggak mau jawab. Tapi pernah? Ya pasti ada lah, tapi nggak ada lah. Oh, oke. Pernah tapi nggak pernah. Kalau yang suka-suka sih banyak. Tapi kalau yang serius-serius ya nanti dulu. Karena kan pasti hubungannya sama anak gitu. Oh, lagi-lagi anak untungnya ya? Iya. Kalau yang bule itu yang deket tuh cakep nggak tuh? Iya teman. Deket kan? Teman tapi mesra gitu. Iya. Cakep nggak tuh menurut lo? Cakep. Suka yang bule apa yang lokal nih? Lokal aja deh. Lokal, iya. Oke, kalau menurut lo misalnya andai kata nih, lo kan tadi ada keinginan buat nikah lagi, andai kata anak-anak setuju nih, lo nikah lagi, lo pengen laki-laki seperti apa ciri-cirinya? Laki-laki yang ahli ibadah, Ahli ibadah, oke, satu. ahli kerja, yang tanggung jawab, yang setia, yang sayang banget sama anak-anak. Umur? Yang berondong apa yang sudah Enggak, kawin? harus lebih tua. Harus lebih tua. Harus lebih tua. Harus jauh apa? Enggak tahu. Nggak tahu ya, yang Belum penting tahu. sifatnya tadi ya. Pernah nggak anak-anak kenal atau kenal minimal sama cowok yang deket sama kamu, walaupun cuma temen tapi mesra atau deket itu pernah nggak? Kalau temen banyak, kalau temen. Kenal anak-anak? Kenal, tapi nggak. Aku kan temennya nggak banyak ya. Iya. Tapi kalau teman-teman lagi banyak gitu. Oke. Tapi kenal, anak-anak kenal sih. Kamu suka ini nggak ngerasa anak-anak kan lebih dekat sama Ahmad Dhani nih, karena satu rumah gitu ya. Pernah suka cemburu atau ngerasa sedih nggak sih? Kenapa itu? Ya ngelihat anak-anak lebih dekat sama bapaknya atau tinggal sama bapaknya. Aku pikir anak-anak kalau deket, aku pikir anak-anak deket sama keduanya ya. Cuman kalau seandainya dulu awal-awal waktu anak-anak tinggal sama bapaknya ya awal-awal sedih, tapi lama-lama aku ikhlasin. Awal-awal sedih tapi sekarang ikhlasin. Ikhlas. Anak-anak suka curhat nggak sama lu? Kadang-kadang curhat. Siapa yang paling sering curhat? Yang paling sering dul ya. Dul. Apa yang dicurhatin? Kayak misalnya dia bilang pernah dikhianatin teman. Dia bilang, aduh rasanya nggak enak ya dikhianatin teman. Bunda juga pasti, aku tahu rasanya Bunda pernah dikhianatin teman, nah aku pernah dikhianatin teman juga gitu. Jadi Dul yang paling sering cerita sama kamu ya? Iya, dul. Kalau mereka punya pacar juga ngobrol nggak sama Mbak Maya? Ngobrol, tapi aku bilang kamu jangan pacaran lah, masih kecil. Aku bilang gitu, yang penting sukses dulu. Ini siapa nih? Ke Dul apa ke semuanya? Semuanya. Jadi lo belum boleh anak lo pacaran? Belum. Sampai umur? Sampai mereka sukses, baru aku pikir mereka kalau sukses siapapun sih perempuan pasti akan dekat sama mereka. Bukannya mereka udah sukses sekarang? Suksesnya belum banget. Sekarang, andai kata gitu kan, di depan kamu ada Al, El, atau Dul. Sebetulnya gue pengen tahu dulu deh sebelum itu. Lo pengennya gimana sih anak-anak sama lo? Harapan lo, impian lo? Impianku ya anak-anak sukses ya, jadi anak-anak yang soleh, yang ibadahnya oke, sekolah juga oke, kemudian juga jadi orang yang baik, yang sukses juga di dunia, yang bermanfaat buat orang. Pengen gak anak-anak tinggal bareng lo lagi? Pengen Terus banget. yang lo lakukan apa? Anak-anak sih sekarang ada kok seminggu sekali pasti ke rumah gitu. Seminggu sekali ke rumah. Iya. Apa bedanya sama dulu waktu lo susah ketemu sama anak-anak? Ya mending sekarang udah bebas, boleh mau ke sana mau ke sini gitu. Menurut lo momen apa kira-kira yang
membuat bahwa apa ya? Anak-anak sekarang udah jadi bisa lebih bebas ketemu sama lo. Ya keputusan pengadilan mungkin ya, yang memutuskan hak asuhnya ke anak-anak. Pernah ngobrol sama Dani soal ini? Enggak, Enggak. enggak. Jadi kelihatannya juga Dani juga yang membuka kesempatan itu ya. Anak-anak sendiri yang datang ke rumah gitu. Anak-anak datang ke rumah. Waktu kemarin kejadian dulu lo seperti apa sih rasanya? Sedih banget. Apa yang dalam pikiran lo apa? Pikiranku sih waktu itu aku ngerasa itu sudah kehendak Allah ya. Jadi aku ikhlas kalau harus terjadi yang menurut kita nggak enak, tapi aku pikir semua terjadi karena izin Allah, jadi aku ikhlas, pasrah aja gitu loh, dan aku mengembalikan ke Allah gitu. Kaget waktu pertama kali dengar kejadian? Kaget. Dan menurut Mbak Maya, apakah itu kegagalan seorang Ahmad Dhani dalam mendidik anak dan memonitor anak? Aku sih nggak mau nyalain siapa-siapa ya, tapi semua salah orang tua gitu aja dah. Semua salah orang tua. Termasuk aku, termasuk Mas Dhani. Oke. Waktu kemarin juga sempat ada perang di Twitter gitu kan. Anak lo atau kasus itu dikomentari oleh Farhad Abbas gitu. Apa rasanya menurut lo? Sebagai seorang ibu. Ya aku bilang sama anak-anak kalau lebih baik kalau ada orang yang menghujat, biarin aja, maafin aja gitu loh. Gak usah direwesin, gak usah diraukan, gak usah dipapain, maafin aja udah. Gak usah harus dibalik dengan ada orang menghujat, kita gak usah harus balik menghujat, karena kalau kita dikritik anggap aja itu adalah kritikan yang masukan yang baik gitu loh. Oke. Dan sekarang bayangkan di depan lo ada Dul. Sekarang sebagai seorang ibu yang Dul kalau nggak salah umur sudah 13 tahun ya Maya? 13 tahun. Seharusnya sebagai seorang ibu sih 13 tahun itu adalah waktu yang sangat cukup sekali untuk lo setiap hari bisa secara kualitas, secara kuantitas lo ada dan melihat perkembangan atau tumbuhnya sang anak. Namun kan tidak seperti itu kan ya, karena anak-anak tinggal sama bapaknya dan lo juga sibuk kerja, harus pisah rumah. Dan sekarang pertanyaannya adalah, kalau ini ada waktu yang sangat tepat lo berdua aja untuk ngomong sama Dul, mencurahkan apa yang lo rasakan selama ini. Sekarang bayangkan aja ini adalah Dul, bayangkan aja ini adalah Dul. Apa yang lo katakan? Dari hati lo, ngomong. Ya Bunda Bunda sayang banget sama Dul. Bunda cinta banget. Apapun yang Bunda lakukan sekarang adalah untuk anak-anak. Bunda pengen Dul jadi orang yang soleh, yang sukses, yang sekolahnya hebat juga, sukses banget. Tapi ibadahnya nggak pernah tinggal juga. Tuh. Perasaan lo ke Dul? Sayang banget, cinta. Nggak bisa diomongin sama kata-kata ya tuh ya. Itu sih nggak usah diomongin kata-kata, tapi dengan tindakan aja gitu. Oke, mungkin Dul tidak terlalu paham dengan tindakan. Namanya seorang anak, kadang-kadang juga atau manusia apapun juga kadang-kadang perlu dengan kata-kata biar lebih jelas. Dan kalau sekarang lo boleh berkata-kata tanpa lo harus merangkainya, keluarin aja apa yang lo pikiran lo, sekarang lo harus mengucapkan apa? Aku sih biasa ngomong I love you. Bunda sayang kamu. Kalau ada apa-apa, ada masalah atau apa, ngomong curhat ke Bunda. Jangan percaya teman, karena hanya kepada keluarga kamu harus ngomong. Karena nggak mungkin seorang ibu ke anak itu mengkhianati gitu. Jadi intinya lo sayang sama Dul, sama Al, sama El. Sayang banget. Terus anak-anak kan nanya lo pengennya lo balik lagi nih. Coba gimana lo menjelaskan lagi? Ini ada Dul misalnya. Ya aku udah sering ngomong kok, kan nggak mungkin bisa untuk kembali sama ayah gitu. Tidak mungkin ya? Nggak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Iya. Tapi kalau ketiga anakmu maksa untuk rujuk kembali, memohon. Ya nggak bisa juga, tidak semudah itulah gitu. Walaupun andai kata di dunia ini cuma ada Al, Eldul, lo sama Ahmad Dhani, juga tidak mungkin. Tinggal lo aja, berlima. Nggak tahu ya. Yang lain udah punah, misalnya. Ada gue lah, satu lah. Lu udah punah. Gua sama Astrid, sama anak-anak adalah dua keluarga doang. Ya Allah. Aku mendingan fokus ke anak-anak aja dulu. Hah? Fokus ke anak-anak aja dulu. Yakin? Walaupun cuma tinggal satu pria di dunia ini? Ada 3 pria yang lain, anak-anakku. Al, El. Oke, luar biasa. Ya. Kalau begitu sekarang, tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung. Ya, ambil sebuah kebahagiaan.
buang dari mulut, buang sebuah kesedihan, dan tarik napas lagi dari dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut, dengarkan baik-baik lagu ini dan ikuti. Bangun, 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 bangun bunda. Bangun, bangun, bangun. Bangunlah bangun, bangunlah bangun, bangunlah bangun. Kenapa, Dul? Sedih. Hah? Sedih. Sedih kenapa? Gak tahu. Sayang sama bunda pasti. Iyalah. Anak paling bontot sih ya. Dul. Oi. Wis. Ini benar-benar Dani banget ya. Sayanya, tengilnya ya. Aduh, keriting-keritingnya. Kenapa ikut nangis-nangis? Aku ngebayangin kapan punya anak ganteng kayak dia. Bapaknya aja peluak. Yang Oke. udah pasti si anaknya ikutin ibunya mukanya. Ya. Dul, Oi. lo menurut gua sih di umur 13 ini lo sudah cukup menjadi pribadi yang dewasa, tegar. Ya, tapi nggak apa-apa. Lo ingat lagu lo dulu. Laki-laki nggak boleh nangis ya kan? Siapa bilang kalau menurut gua laki-laki itu pun berhak menangis. Manusia. Manusiawi. Karena setiap tangisan yang kita keluarkan itu insya Allah bisa mengurangi beban kita. Kan ya? Aku laki juga nangis tadi. Siapa bilang lo laki? Gak usah ngaku. Emang dia manusia ya? Bukan odong-odong. Ya. Lo istri aja nyewa. Nah, dulu. Sekarang saatnya kamu buat direlaksasi di sini. Waduh. Waduh. Tukeran. Gantian nih. Nah, Ingin tahu deh. iya kan? Hatinya dulu. Om, Apa? jangan yang enggak loh. Oh enggak, nah ini bukan hipnotis. ya kan? Manggilnya dong. Manggilnya Om. Daripada lu Oma. Oma. Opa. Oke. Gue opa. Dul, ini bukan hipnotis, tenang. Ini adalah relaksasi. Tapi dia harus ngelihat tayangan pas budanya di hipnotis tadi ya. Iya. Yang pas segmen 1 ya. Iya. Dia harus lucu juga ke hipnotis ya. Oke, ini relaksasi dulu. Oke, sekarang relaksasi. Kenapa? Tangannya lurus. Kenapa sih kayak copet aja mas? Tapi ya Allah. Tapi takut cincinnya hilang. Iya. Hilangnya juga sama kita-kita. Dari Mbah Dukun. Badukun. Dukun. Alam. Adanya PT Merah. Oke, Dul. Tarik napas yang dalam dari hidung. Udah merem. Enggak, tarik napas dulu yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut dan sekarang boleh merem, boleh tutup matanya. Oke, tarik napas yang dalam lagi dari hidung. Keluarkan dari mulut dan sambil dengarkan baik-baik lagu ini. Relax, relax, relax.